Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih berkesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah ini, dilanjutkan dengan tausiah kajian pada subuh yang insyaallah pada kesempatan kali ini yang berkesempatan untuk memberikan tausiah yaitu Bapak Ustaz Al-Ahmad. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada kesempatan kali ini Bapak Ustaz Al-Ahmad kami persilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Jamaah Masjid Al-Madinah, alhamdulillah, wajib syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini pada salat subuh kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengaji dan mengkaji kitab Allah, bersama-sama belajar menguak isi dari kitab Allah. Semoga ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita, bisa menambah keilmuan kita, bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai rasa syukur kita atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sebagai rasa syukur kita atas kenikmatan kesehatan yang Allah berikan pada kita, memanfaatkan kenikmatan sehat dan waktu kita untuk bersama-sama bertolabul ilmu. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatun hasanah kita,
tauladan kita, dan semoga kita bisa memperoleh warisan dari beliau. Memperoleh warisan dari beliau, yaitu dua warisan yang subhanallah siapa saja bisa memilikinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena para nabi tidak meninggalkan warisan dunia, para nabi hanya mewariskan ilmu. Rasulullah termasuk, beliau tidak mewarisi dunia kepada keluarganya, hanya mewariskan ilmu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan semoga kita bisa mendapatkan warisan tersebut. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu kita, kesehatan kita dengan memperoleh warisan dari Rasulullah. Tentunya kita sangat bangga dan senang sekali ketika kita bisa mendapatkan warisan dari Rasulullah. Kadang kita berebut warisan dengan saudara kita tentang dunia. Padahal ada warisan yang lebih mulia dari warisan dunia, yaitu warisan dari Rasulullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin tidak ada mukjizat yang diberikan kepada para nabi sehebat mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran ini mukjizat yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Kemujizatan Al-Quran bisa kita nikmati sampai sekarang, bisa kita telaah, bisa kita baca. Subhanallah. Artinya apa? Kita bisa merasakan mujizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Kita bisa merasakannya, kita bisa menikmatinya, kita bisa mentelaahnya, kita bisa mempelajarinya, kita bisa mengkajinya. Karena disitulah warisan yang diberikan Rasulullah kepada keluarganya dan para umat muslimin. Semoga dengan sedikitnya waktu yang kita berikan, setiap minggunya mungkin, setiap bulannya mungkin, itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, rasa syukur kita juga, walaupun di tengah pandemi, dengan yang sepertinya semakin naik ya, trennya naik gitu. tren pandemi naik, dan memang betul sudah menyasar ke anak-anak ya COVID ya, karena kebetulan anak teman saya masih balita, masih berapa, 5 maupun 6 tahun. Saya kaget terus terang, karena sebelumnya main dengan kita itu kan, main kelihatan aja di depan kita main. Besoknya langsung tergejala, langsung dibawa, langsung di antigen, PCR, langsung positif, langsung diisoman. Mau tidak mau keluarganya juga tidak bisa kemana-mana. Ya, dan anak murid juga udah ada yang kena. Ini walam apakah ini taun atau walam, karena sepengetahuan saya taun itu tidak menyebar sejauh COVID ya. Kalau COVID hampir mendunia gitu kan, walaupun mendunia mungkin nggak 100% ya. Taun juga biasanya hanya beberapa wilayah saja di Arab, misalkan di daerah satu kota saja, tidak menyebar. Dan taun itu yang saya tahu tidak menyerang Madinah dan Mekah ya. Tapi walam ini COVID ini nyerang Madinah, Mekah juga kali ya. Nah, seperti itu. Allah alam, yang jelas kita hanya bisa berlindung kepada Allah dari mungkin bisa dikatakan musibah ini, dan kita bisa manfaatkan kesehatan kita yang Allah berikan dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan kita kepada Allah. Ya, memanfaatkan waktu saat kita. Saya teringat sebuah hadis ya, 5 perkara, 5 perkara: sehat sebelum sakit, luang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ada 5 itu ya, saya lupa, ini baru 3. Muda sebelum tua, satunya lagi saya lupa. Ya, kita kesempatan inilah waktu saat kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin, karena kalau kita sebut ini, ada yang mengatakan sebuah peperangan, COVID ini tinggal menunggu waktu saja siapa yang akan menjadi korban sebenarnya. Ya.
Seperti halnya perang dunia pertama, kedua, perang di Indonesia, perang kemerdekaan. Tentunya pasti ada korban yang ada. Dan itu tinggal menunggu waktu saja. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu kita, kesempatan kita, kesehatan kita dengan ketaatan, dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Bapak-bapak, insyaallah pada pagi hari ini kita memulai kembali untuk kajian tafsir Ibnu Katsir masuk di surat Asy-Syam. Ya. Saya mohon maaf, kemarin saya baru sebut hanya satu halaman ini kemarin ya. Di tengah-tengah kesibukan saya, alhamdulillah, walaupun mungkin hanya satu halaman ini, nanti saya tonton mungkin tadi mungkin ada dikoreksi tulisannya. Oke, saya juga udah ngeliat nih ada yang salah nih. Ini kurang nun kayaknya. Nanti Ustaz Santo coba dikoreksi penulisannya. Walaupun ini saya mengambil dari Ibnu Katsir ya, nukilan dari tafsir Ibnu Katsir. Kita masuk di surat Asy-Syam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitagwaha إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bisa lihat di kertas tafsir surat Asy-Syam ya. Tafsir dari surat Asy-Syam wa hiya makkiyah ya. Wa hiya makkiyah. Surat Asy-Syam itu termasuk surat makkiyah. Nah, surat makkiyah. Surat Asy-Syam 15 ayat ini turun setelah surat Al-Qadar. Ya. Inna anzalnahu fil lailatul qadr. Nah, setelah surat Al-Qadar turunlah surat Asy-Syam. Di awal tafsir surat Asy-Syam sama seperti surat Al-Lail ya. Taqaddama hadis Jabir alladhi fi sahihain ya. Yang telah pernah dikemukakan hadis dari Jabir ya. Yang ada di Sahihain, jadi dari Imam Bukhari ya dan Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz ya. Ini sama dengan yang tafsir Al-Lail ya kemarin, karena diawali dengan hadis dari Jabir terkait dengan perkataan Rasulullah kepada Mu'adz. Hala salaita bisabih isma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha ya. Nah, ini kisah tentang Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal diutus Rasulullah kepada sebuah kaum untuk menyebarkan Islam. Kemudian Mu'adz bin Jabal memimpin sholat Isya. Kebetulan ini peristiwa sholat Isya ya, peristiwa sholat Isya. Mu'adz bin Jabal memimpin sholat dan membaca surat Al-Baqarah. Panjang banget ya. Nah, ini terkait dengan kaidah adab seorang imam. Mu'adz bin Jabal ini membaca surat Al-Baqarah lama. Dan ada salah satu makmumnya. Nah, ini juga nanti kaidah terkait dengan salat ya. Salat munfarid salat jamaah dan munfarid. Ketika
tahu ini baca surat Al-Baqarah lama, ada salah seorang ini menyegerakan sholatnya sendiri. Jadi ketika jamaah, dia akhirnya berubah niat, ya, berubah niat jadi munfarid. Wah, ini jadi kaidah. Ketika kita jamaah, Allahu Akbar, ada suara panggilan dari bandara kepada gitu kan, penumpang pesawat ini harus segera. Pasti kan dengar agak panik ya. Nah, kita langsung niat sholat munfarid, bisa sholat, ruku, sujud, salam, udah langsung tinggal. Itu boleh. Ya. Kalau ada uzur, itu diperbolehkan. Ini hadisnya tentang ini. Ya. Ini sahabat ini Isa seperti itu lagi. Sampai Muaz bin Jabal tahu ini orang kalau sholat Isya aku baca Al-Baqarah, dia selalu memisahkan diri, sholat jamaah pertama kemudian munfarid. Akhirnya Muaz bin Jabal huwa munafiq. Nah, Muaz bin Jabal seperti itu, mengatakan huwa munafiq. Lah, orang yang tadi ya yang selalu meninggalkan, mungkin beliau mungkin tua, mungkin bisa saja, mungkin juga capek lelah bekerja seharian, ketika jadi makmum nggak pengen lama sholatnya. Makanya ini ada seorang imam tidak membaca lama. Kalau membaca lama di sholat sunnah aja. Sholat sunnah mau 1 juz, 2 juz. Kayak mau Utsman bin Affan. Utsman bin Affan setelah sholat Isya, setelah selesai, beliau sholat sunnah itu bisa sampai subuh sholat sunnahnya. Ya, Utsman bin Affan itu terbiasa ya. Terbiasa Utsman bin Affan habis sholat Isya, sholat sunnah sampai subuh. Bayangin aja, tidak seperti dia tidur. Subhanallah, Utsman bin Affan. Nah, lanjut ke peristiwa tadi. Nah, yang dicap oleh Muaz bin Jabal huwa munafiqun, dengar, enggak terima. Akhirnya disampaikanlah kepada Rasulullah. Sampaikan Rasulullah. Ya. Berita ini sampai ke Rasulullah. Dipanggillah Muaz bin Jabal. Ya, akhirnya qala li Muaz, hala salaita bismi rabbikal ladzi sabihi isma rabbikal a'la wasyamsi wadduha wal laili idza yaghsha. Ya, ini hadis ini mengajarkan kita salat Isya dengan baca surat ini. Ya, sabihis, ya, sabihis isma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha dan wal laili idza yaghsha. Ya, surat Al-A'la ya, Al-A'la, Asy-Syams dan Al-Lail. Ya, ini dari hadis ini tidak keluar beberapa kaidah terkait hal itu. Ya. Jadi Rasulullah menegur Muaz bin Jabal. Beliau bukan orang munafik ya. Karena yang salah adalah Muaz bin Jabal yang ditegur. Kenapa engkau tidak membacakan ada surat Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha. Karena kita sebenarnya ketika jadi imam, kita tidak tahu di belakang itu makmum kita siapa saja. Ya. Kita tidak tahu, mungkin orang yang sudah bekerja keras, capek, pengen cepat istirahat, tapi pengen jamaah di masjid, gitu kan. Pengen jamaah di masjid biar mendapatkan keutamaan tentang sholat jamaah di masjid. Nah, seperti itu. Jadi ketika jadi imam, membaca surat yang tidak begitu panjang. Walaupun di hadis lain At-Tur itu bacalah surat-surat pendek dari Al-Qur'an. Terus disebut At-Tur, Az-Zariyat itu surat-surat pendek. Ya. Tapi ini juga kaidah tentang terkait mungkin disunahkan disunahkannya ketika sholat Isya membaca surat Al-A'la, Asy-Syams dan Al-Lail. Jadi disunahkan seperti itu. Kalau ditanya, lah itu kan yang baca bukan Rasulullah gitu kan. Ini hadis itu nanti ada yang namanya perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah dan ketetapan yang Rasulullah sampaikan. Nah, ini penetapan. Artinya itu jadi sunnah. Di samping nanti ada sunnah-sunnah para sahabat. Wah, ada yang mengatakan, ini Rasulullah nggak ngelakuin, ini bukan sunnah ini. Tidak. Sunnah itu juga penetapan yang Rasulullah berikan kepada sahabat itu menjadi sunnah. Sama halnya sholat apa ya? Saya lupa itu.
Aduh, jadi sahabat melakukan sebuah perbuatan, terus Rasulullah tetap silakan kalau kamu. Itu berarti tidak apa-apa. Jadi sunnah. Wah, ini awal dari surat Asy-Syam terkait dengan hadis yang sama yang disebutkan di surat Al-Lail yang pernah kita bahas kemarin. Ya. Ini Asy-Syam, ya Asy-Syam. Ya, kemarin surat Al-Lail. Kita dibahas di surat Al-Lail juga. Subhanallah. Setelah saya baca kita kaji, ternyata di surat Al-Lail itu dua sisi ya, dua sisi. Fasanu yasiruhu lil yusra. Lawan sisi yang lain, fasanu yasiruhu lil usra. Ya, itu terbawahnya juga ternyata dua sisi. Nah, di sini nanti kita ketemu dengan satu ayat yaitu fujuraha wa taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Ini dua sisi yang fujur dan takwa. Tapi kita mengacu kepada apa yang saya sudah ketik ya. Kalau di sini agak terlalu banyak sekali ya. Saya coba merangkumnya. Nah, dari wasyamsi wadduhaha, demi matahari yang bercahaya, wadduhaha, cahayanya matahari, hanya ke matahari. Ya. Matahari, subhanallah, mungkin bisa kita katakan benda yang paling besar yang kita lihat itu matahari ya. Sampai sekarang saya bingung, apa ya benda yang paling besar yang kita lihat selain matahari? Bumi kecil, bulan lebih kecil, matahari nggak ada yang lebih gede dari matahari yang kita lihat ya secara mata, kasat mata kita. Walaupun ada yang lebih luas yaitu langit, ada yang lebih luas dari langit. Alam kalau kita menggunakan teleskop di mana, di Bandung, Lembang ya, di Bosta, mungkin ada yang lebih gede dari matahari. Tapi setidaknya ketika kita melihat alam ini, yang paling besar adalah matahari. Dan Allah bersumpah dengan makhluknya. Ya. Syamsi wa duha. Dan subhanallah, kita tidak bisa bayangkan kalau bumi tanpa adanya matahari. Mungkin berapa juta Celcius panasnya matahari. Dan panasnya itu kalau saya lihat di YouTube ya, bergulak-gulak itu ya, kayak bulak-bulak. Itu panasnya bisa sampai ke bumi tapi tidak membakar. Sepanas matahari ya segitu aja. Kalau di Arab Saudi mungkin sampai 50 panasnya segitu ya. Ya, 50. Bahkan kalau kita ke kutub aja nggak ada panas itu kan. Nggak meleleh, kalau panas meleleh aja. Dan berputar juga sesuai dengan edarannya. Walaupun ada penelitian lama-kelamaan mendekat ya, mungkin saja yang mengakibatkan sekarang gunung-gunung es di kutub itu mencair. Tapi setidaknya Allah berikan kenikmatan berupa adanya matahari. Ya, matahari. Subhanallah. Allah bersumpah dengan satu hal yang sering kita lihat. Ya, sering kita lihat matahari. Setidaknya setelah Allah bersumpah dengan makhluk ini, ya, dengan matahari, kita akan berpikir, oh iya, subhanallah ya. Bagaimana kalau tidak ada matahari? Kalau malam itu juga tidak ada. Kita butuh lampu, perlu penerangan. Kalau siang adanya matahari, makanya wadduhaha, dengan cahayanya bisa menerangi satu bumi, terang semuanya tanpa adanya lampu, nggak bayar gitu kan. Kita nggak perlu bayar dengan adanya. Kalau mungkin kalau siang ya di ruangan gelap, tapi setidaknya ketika siang hari Allah berikan kehidupan ya, karena salah satu unsur yang menghidupkan alam ini adalah matahari. Tumbuhan bisa melakukan fotosintesis pada daun, pembakarnya adalah matahari. Proses-proses kejadian di muka bumi ini itu ada sangkut pautnya, ada peran dari matahari. Ya, bahkan sekarang matahari tenaga surya segala macam.
Walaupun geser sedikit aja ke atas itu ke kutub nggak ada matahari. Saya nggak tahu di matahari sana itu kayak apa. Karena kita belum pernah ke sana. Katanya sih 6 bulan ada matahari 6 bulan itu. Walaupun di suatu waktu juga ada namanya badai matahari. Wa'alam, saya pernah baca di waktu kuliah, pernah baca sebenarnya terjadi badai matahari di Kanada. Itu badai matahari, namanya badai berarti set gitu kan, badai. Itu sinyal-sinyal itu hilang semua yang terkait dengan elektronik itu berhenti semua, rusak semua. Ini badai matahari. Wa'alam, itu kalau badai matahari bisa menyerang Indonesia atau wilayah yang lebih luas bisa lebih parah lagi. Karena kita semuanya digital kan, digital. Dan Allah melindungi bumi ya dari sinar matahari dengan apa sih, atmosfer ya, kita nyebutnya atmosfer ya, atmosfer yang sekarang kita rame dengan namanya efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca yang karena imbas dari hilangnya paru-paru dunia. Nah, salah satu paru-paru dunia adalah di Indonesia ya, di Indonesia. Paru-paru dunia terkait dengan efek rumah kaca, efek rumah kaca yang diakibatkan, makanya kita bahasanya apa ya? Kalau bocornya lapisan ozon itu ada istilahnya kali ya, istilah terkait dengan bocornya lapisan ozon yang mengakibatkan sinar matahari langsung. Subhanallah, Allah ingatkan kepada orang-orang di situ karena ini makiyah orang Mekah terkait dengan keberadaan matahari. Ya, keberadaan matahari. Artinya apa? Siapa yang menciptakan matahari? Itulah makanya di surat Mudatsir wa rabbaka fakabbir. Ya, kalau kita sebut di surat wa rabbaka ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka, maka Tuhanmu agungkanlah. Rob itu bukan di situ bukan disebutkan Allah, tapi Rob yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang semuanya gitu. Ya, terkait dengan penciptaan, bukan rezeki semuanya itu Rob. Pemeliharaan. Karena orang-orang Arab ketika ditanya siapa yang menciptakan, Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang melihara alam ini? Allah gitu. Tapi ketika mereka ditanya apa yang kamu sembah? Patung. Nah, makanya di surat Mudatsir awal-awal turunnya surat awal-awal Rasulullah dianggap jadi nabi itu warabbaka fakabbir, maka yang memelihara, yang menciptakan itu agungkanlah, bukan berhala-berhala itu yang diagungkanlah. Warabbaka fakabbir warujza fahjur. Warujza, rujza itu dosa yang terkait dengan penyembahan berhala. Warujza fahjur, tinggalkanlah. Maka berhala-berhala itu tinggalkanlah. Yang diagungkan hanyalah yang menciptakan alam semesta ini. Bukan di situ bukan disebutkan Allah yang wasiyabaka fatahir warujza fahjur. Ya, warabbaka fakabbir wasiyabaka fatahir warujza fahjur. Ya, yang kedua, setelah mengagungkan fisiknya dibersihkan. Walaupun di kalangan Arab wasiyabaka fatahir itu ada istilah tersendiri bagi orang-orang yang suka berkhianat, itu dikatakan bajunya kotor. Nah, istilahnya bajunya kotor. Maka disebut sini wasiyabaka fatahir. Artinya dihilangkan dari sifat-sifat khianat. Ya. Itu kaitannya dengan sesama manusia kan. Tapi sesama dengan Robnya warujza fahjur. Subhanallah. Makanya saya kebetulan semalam baru kemarin sore coba buka-buka Al-Mudatsir. Subhanallah ya. Terkait dengan Asyam, mana orang-orang Quraisy diingatkan terkait dengan matahari yang setiap hari mereka lihat, dan lihatnya itu mungkin lebih lama dibandingkan dengan bulan. Nanti ada kaitannya nih, bulan mengikuti matahari. Bulan itu kan kecil-kecil tapi baru gedenya hanya berapa hari kayak sekarang. Mungkin udah tanggal berapa ini? Tanggal 16 kali ya. 16 apa 17 saya lupa. 16 Zulqa'dah ya. 16. Kalau bulan kan kelihatan gitu. Kalau matahari terkait ini, subhanallah. Ini artinya kita pertama adalah bahwa Allah bersumpah dengan makhluknya ini, artinya apa? Bahwa matahari mempunyai perlu kita kaji, perlu kita syukuri juga ya, terkait dengan matahari. Suatu hal yang sering kita lihat, tapi kadang kita lupakan perannya.
Dan yang perlu kita pahami juga siapa yang menciptakannya. Akhirnya apa? Kita senantiasa bersyukur dan beribadah kepada Allah. Wa rabbaka fakabbir. Dan yang menciptakan matahari itu kita agungkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Ini menurut qala Mujahid wasyamsi wadduhaha, maknanya wadduha ya. Saya pakai kacamata dulu. Yaitu sinarnya. Ya, yaitu sinar dari matahari yang bercahaya. Jadi sinarnya itulah yang memberikan cahaya. Ya, matahari sinarnya bukan pantulan, tapi memang asli matahari itulah yang memberikan sinar. Berbeda dengan bulan. Kalau bulan kan pantulan dari matahari. Subhanallah. Kalau waqala Qutadah wadduhaha, maknanya an-nahar kullah, siang seluruhnya. An-nahar kullah. Ya, bercahayanya maknanya adalah siang semuanya. Artinya ya, terkait dengan cahaya. Karena memang ya kalau matahari ada ya memang siang semua kan, dari pagi sampai sore itu siang. Ada siang dan malam. Ya, itulah makna dari bercahayanya adalah siangnya. Ya, siang dari hari itu. Itu menurut Qutadah. Bagaimana dengan qala Ibnu Jarir? Berkatalah Ibnu Jarir, as-shawabu, ini ada yang kurang nun kayaknya ya. Ayyuqala. Ini alif ya qa. Ayyuqala. Ayyuqala ya. Itu harusnya ada nunnya ini. Ini enggak mungkin tulisannya kayak gini. Ayyuqala. Dikatakan as-shawab, as-shawab itu betul ya, yang shawab yang betul. Ayyuqala, kata Ibnu Jarir, dikatakannya benar, dikatakannya adalah aqsamullah bisyam wa nahariha. Allah bersumpah dengan syam dan siangnya. Wa nahariha. Ya, maksud dari wadduhaha itu wa nahariha. Ya. Nahariya. Ini sebenarnya tidak jauh beda dengan pendapat Qutadah. Ya. Sumpahnya Allah dengan matahari dan siangnya. Karena memang ya siang matahari bersinar itu, kalau malam enggak ada matahari. Li'anna da'u syam az-zahir wa nahar. Ya benar ya. Sesungguhnya karena cahaya sinarnya matahari az-zahir terlihat wan nahar adalah dia siang hari. Kalau gerhana bulan itu gerhana bulan mah gimana sih itu gerhana bulan? Saya jadi kalau gerhana bulan itu sinarnya dari bulan ya, bulan ketutup apa? Matahari enggak ya? Ketutup bumi ya? Ketutup bumi ya? Itu ya bayangan bumi. Bulan ketutup bumi. Kalau matahari ketutup bulan. Ketutup bulan benar ya. Makanya matahari nggak mungkin ada di siang hari, tapi bulan bisa nongol di siang hari. Wah, subhanallah nih. Coba kita kaji, kita telakah, kita tadaburi. Makanya ada istilah bulan kesiangan ya, yang pucat itu ya. Bulan kesiangan nih, pucat banget ini. Atau bulan muncul ketika gerhana matahari, tapi tidak akan pernah hadir matahari di siang di malam hari. Mau gerhana bulan mau tidak akan pernah. Tidak pernah. Subhanallah ini ya. Karena li'ana da'u syam zahir wal nahar. Karena cahayanya, sinarnya matahari terlihat jadi siang hari. Ini yang ketiga. Ini makna dari wasyamsi wadduhaha. Kemudian ayat yang kedua ya. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan idza talaha, ketika mengiringi ya, mengiringi. Makna mengiringi adalah qala Mujahid tatba'uha, ikutin. Nah, menurut Mujahid mengikuti tabi'uha.
ya, ngikutin. Kalau ngikutin berarti nempel terus nih. Ya, nempel terus. Mana mengiringi talaha itu mengikuti. Wa qala Aufi an Ibnu Abbas wal qamar idza talaha qala yatlu an-nahar. Mengiringi siang maksudnya. Ya. Setelah datangnya matahari, kemudian matahari sore ya. Malam itu bulan itu mengikuti. Jadi pasti ya kalau siang mataharinya tenggelam, malam bulannya nongol. Tapi nanti ada penjelasan di bawah terkait dengan nongolnya bulan. Nongolnya bulan. Karena emang bulan kan ini subhanallah ya, subhanallah ya. Bulan itu kan enggak sepanjang hari itu purnama ya. Pasti ada hilal dikit. Nanti ada penjelasan di bawah itu. Di bawahnya dari Ibnu Zaid nanti ya. Yang jelas setelah adanya matahari, setelah sudah selesai, bulan itu mengikutinya, ya, mengiringi. Setelah matahari hilang, bulannya nongol. Artinya malamnya. Wal qamari idza talaha. Ini juga Allah bersumpah dengan bulan. Ya. Terutama walaupun bulan ini sinarnya adalah sinar pantulan dari matahari, tapi subhanallah bisa memantulkan sinar dari matahari, terutama di bulan purnama. Semalam saya lihat bulannya itu warna apa? Oranye ya. Oranye kayak semu pink gimana itu. Bagus banget sekali. Walaupun udah mulai agak mulai mengecil ya karena bukan tengah bulan. Itu subhanallah terang. Tapi ingat, ini ada sunnah yang Rasulullah berikan terkait dengan ketika bulan purnama. Secara ilmu IPA kali ya, kedokteran IPA, kalau matahari bulan itu purnama itu biasanya rob ya, istilahnya rob. Kalau naik itu laut rob. Ternyata bukan hanya air laut yang pasang, tapi darah kita juga pasang. Jadi seperti ketarik ya, darah kita pasang. Makanya banyak orang, walaupun ini perlu penelitian, tapi setidaknya kalau darah kita naik, kita mudah marah. Makanya disunahkan Rasulullah ketika tengah bulan bekam. Ya kan? Iya kan? Bekam itu bagusnya tengah bulan karena lagi naik-naiknya di darah. Ketika naik darah, ketika disedot darahnya, dia posisinya akan turun lagi. Jadi subhanallah. Dan darahnya juga mudah disedot. Ini subhanallah, ini ya kalau kita kaji ya, kan bulan purnama aja seperti itu kan, terkait dengan kehidupan kita. Kita akan mudah emosi ketika bulan purnama. Coba saja, ya, mungkin sama guru, sama bawahan. Kalau bulan purnama itu kita mudah emosi, gampang sekali emosi. Kemarin saya kedapatin teman saya itu, saya jadi teringat kemarin hari apa? Saya hari Rebo kemarin teman saya ngamuk kata saya jadi cerita, saya nggak nyebutin nama ya. Ngamuk dia, marah kata, karena bawahannya kurang respon atau apa kan. Saya marah, aduh. Di tanggal berapa? Waktu itu tanggal 14 di purnama, jangan seperti itu. Makanya subhanallah ya, disunahkan ketika bulan purnama, tengah bulan. Kalau Rasulullah biasanya malah hari Rabu atau malam Rabu, saya lupa, itu bekam. Tiap bulan itu kita bekam. Alhamdulillah sih, saya coba rutinkan hal itu. Coba bulan lama kan kelihatan tuh kita rutin yang bekam. Ya, di bekam. Insya Allah mah di bekam di sini udah ada ya Ustaz ya. Makanya, ya betul ya. Kayak ada bekam, ini kebetulan ya ada yang betul ya kayak gitu ya. Hari Rebo ya, hari apa? Hari Rebo ya, tengah bulan. Jadi kalau bulan purnama rame-rame kita kumpul di sini, bukan satu-satu. Sekalian belajar. Oh, dari setelahnya ya. Berarti sekarang dong. Berarti ntar malam. Gitu ya. Sunahnya berbeda. Jadi setelah purnamanya ya. Ya subhanallah ya. Itu ada kaidahnya subhanallah, dengan ya purnama aja, dengan bulan aja kita bisa terkait dengan kesehatan.
Kebetulan ada pakar Ayyamul Bid, iya. Mungkin karena di tanggal Ayyamul Bid itu kita kan nggak bisa dibekam ya. Mungkin setelahnya kali ya. Walah. Iya kan? Iya kan? Nggak mungkin kita dibekam karena posisi kita mungkin bisa aja kalau tensi darah jadi rendah ya kalau pas puasa ya. Nah, itu. Maka malah makruh ya, makruh. Itu subhanallah ya. Makanya salah satu sunahnya puasa. Ketika darah kita naik, kita disunahkan puasa, setelah puasa bekam. Subhanallah itu. Wahnya banget. Saya kemarin malam Rebo itu, saya ingetnya tengah bulan karena saya nggak Ayyamul Bid. Ada hajar aja deh. Subhanallah ya. Ya nanti sore antri ya di sini aja rame-rame latihan bekam itu. Ini minimal yang standar lah yang di punggung ya. Ada berapa titik itu? 9 berapa titik? 1, 2, 3. 1 aja. 5 ya. Cukup ya 5 ya. 5 itu berarti titik tengah sini. Aduh, nggak tahu tempatnya di mana. Tempatnya di mana tuh? Tiga itu berarti posisi sini 1. Iya 2 itu pas cekungan itu 2. 5 berarti sini ya. Di sini ya benar ya. Ginjal ya pas ginjal. Berasa banget kalau pas di ginjal itu. Saya. Oh iya, dia sering duduk karena saya ya kerjaan duduk dulu. Iya, berasa banget ya. Subhanallah. Ini tanggal 16. Ya, bisa antri ntar. Oh ya. Hewan ntar sore di sini rame-rame. Aduh. Oh ya. Emangnya kajiannya tentang gaib ya? Udah serem dah saya. Ya, walaupun itu harus tahu tempat yang mana dibuka biar keluar. Ya. Subhanallah. Kita lanjutkan ya. Ini terkait dengan bulan ya, bulan. Subhanallah ya. Kajian tentang terkait dengan mukanya subhanallah Allah bersumber dengan makhluknya, berarti ada sesuatu dengan makhluk ini. Ada sesuatu dengan makhluk ini. Ada apa gitu? Jadi terkait dari perkataan Aufi dari Ibnu Abbas. Sekarang dari waqala Qatadah idza talaha bermakna lailatul hilal. Ya. Hilal malam. Ya, hilal malam. Artinya apa? Ini terkait dengan awal bulan. Ya, awal bulan. Idza saqatat asyam, jika terbenamnya matahari, ra'yal hilal, maka terlihatlah hilal. Berarti awal bulan. Nah, ini penjelasannya di bawah ini. Ya, wa qala Ibnu Zaid huwa yatluha. Huwa itu berarti bulan ya. Yatluha mengikuti hanya matahari fi nasfil awwalil min syahril. Fi nisfil awwalil min syahril berarti mengikutinya setengah dari awal bulan ya. Permulaan bulan itu. Betul hilal kan? Ngikutin terus. Ngikutin terus nanti setengahnya lagi tsumma hiya yatluhu. Kemudian matahari apa ya? Mengikuti bulan. Matahari mengikuti, mungkin bulannya mulai mengecil ya. Wa huwa yataqaddam, mendahului, dan dia mendahului, dan bulan mendahului matahari. Fi nisfi akhir minasyahr. Nah, ini matahari diikuti bulan di hilal ya, di hilal pertama kali hilal sampai purnama. Kemudian setengahnya lagi bulan ngikutin matahari ya, mendahului ya. Huwa ya yataqaddam ya, bulan mengikuti mendahului matahari. Mendahului matahari. Fi nisfi akhir. Fi nisfi akhir minasyahrin. Di setengah bulannya. Seperti itu. Ya subhanallah ya.
Uh, yang saya subhanallah, Allah itu sampai menjelaskan terkait hal ini. Padahal mungkin sehari-hari kita ya biasa aja itu hilal, nggak menarik gitu kan. Mungkin bagi orang astronomi kalau lihat ini subhanallah, ya ada apa dengan keberadaan bulan dan matahari gitu kan? Ada apa orang astronomi itu kan? Tapi ya alam ya. Ya orang astronomi mungkin lebih paham terkait dengan ilmu outer space. Subhanallah. Saya mana tadi itu? Wa qala Malik an Zaid bin Aslam, dan berkata Malik dari Zaid bin Aslam, idza talaha lailah al-qadar. Ini kalau ini agak sedikit berbeda ini kayaknya. Malam Lailatul Qadar. Ya, talaha artinya ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kemudian di bawahnya wa qaulahu ta'ala, berarti ini ayat ketiga ya. Wan nahari idza jallaha. Ini juga kayaknya kurang alif ya. Jallaha. Wan nahari ya kurang roh sama kurang alif. Wan nahari idza jallaha. Ya. Dan apabila siang, dan demi siang apabila menampakkan, jalla. Wa qala Mujahid ad-dhaun. Nah, apanya? Ad-dhaun itu cerah ya. Cerah. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang ketika menampakkan. Jadi Asyam ini matahari itu dipertegas lagi dengan wan nahari idza jallaha, demi siang yang telah menampakkan, cerah, enak. Enggak kebayang kalau matahari siang tidak pernah nampak ya. Seperti peristiwa akhir zaman ya, selama 3 hari tidak ada matahari. Awalnya biasa, kedua semakin mencari, yang ketiga, hari yang ketiga sudah matahari terbit dari barat. Terputuslah taubat. Ya. Wan nahari idza jallaha. Wa qala Qatadah wan nahari idza jallaha idza washiha an-nahar. Ya. Menerangi ya. Jika meneranginya matahari ya, menerangi siang. Menerangi siang. Karena memang ada waktu di mana siang nggak ada matahari ya, mungkin ketika mendung itu nggak ada matahari, terasa sekali ya. Beberapa hari yang lalu mendung terus dari pagi siang gitu, sampai zuhur baru ada matahari, berasa sekali ya. Kebayang ya kalau musim-musim hujan itu matahari siang tapi tidak ada matahari gitu kan. Kita tahu siang ya, tapi tidak ada matahari, itu pasti akan kehilangan kan, bro? Iya, cahayanya nggak nyampe ya, maksudnya gitu. Cahayanya nggak nyampe, tertutup terhalang oleh awan itu kan. Mataharinya mana ya? Kita kehilangan matahari, iya kan? Aduh, udah siang masih mendung baik, gelap itu kan. Itu kadang segan banget kan kalau hujan, mendung pagi-pagi masih mendung. Kita kehilangan matahari. Padahal selama ini ya biasa aja, nggak berasa kehilangan. Tapi ketika matahari tidak menampakkan, ya kita akan merasa kehilangan. Jadi subhanallah, ciptaan Allah yang ini subhanallah, perlu kita syukurin. Ayo Mas. Sampai jam berapa? Ini udah jam berapa? Jam berapa itu? Pak? Lewatin 10 menit. Berarti 10 menit lagi gitu. Ya. Kita habisin ya, tinggal dikit lagi. Berarti tadi idza washiha an-nahar. Sekarang di bawahnya. Wa qala Ibnu Jarir, dan berkatalah Ibnu Jarir, kana ba'dul ahli al-arabi yata'awalu dzalika bi ma'na. Ya. Jadi ada sebagian dari orang-orang Arab ya, Arabi mentakwilkan itu ya dengan makna wan nahari idza jalaha zulumatun ya.
gelap ya. Nahar matahari siang ketika mengusir ya, jalla siang mengusir kegelapan. Artinya setelah malam ya gelap, maka siang mengusir kegelapan. Li dilalatil al-kalam 'alaiha, menunjukkan kalimat ya terkait dengan kalamnya itu ya. Dilihat dari kalamnya. Yang terakhir ya, yang terakhir ini ayat 4 berarti ya. Wallaili idza yaghshaha, dan demi malam idza yaghshaha, menutupi. Yakni idza yaghsha, ini ada yang kurang ini. Saya lihat kemana? Idza yaghsha asyam hina taghayyab. Ya, jika menutupi matahari ketika taghayyab, hilang ya. Ghaib. Berubah. Taghayyab. Saya tentunya ghaib kali ya. Taghayyab berubah. Kalau taghayyab menghilang. Idza yaghsha ya. Yaghsha titiknya kurang titiknya. Ya. Al-afaq ya. Afaq, ufuk. Cakrawala ya, cakrawala. Idza yaghsha, jika menutupi siang, hina ketika hilang. Mataharinya hilang, maka malam akan menutupinya. Itu subhanallah. Peristiwa sehari-hari yang kita lihat. Tadi malam, kemudian matahari datang gitu kan. Wan nahari idza jallaha gitu kan. Kemudian nanti sore wallaili idza yaghshaha. Matahari enggak ada, malamnya ditutup. Namanya tutup berarti gelap gitu. Itu gelap. Walaupun suatu waktu bulan itu purnama dan bisa menerangi. Ya. Itu subhanallah benar. Bulan purnama itu ternyata saya kalau di padang pasir mungkin indah banget ya, terang kali ya. Soalnya saya di gunung aja terang gitu kan. Kalau hutan ngampar. Kalau di ngampar kelihatan lebih terang kali ya di padang pasir. Soalnya di hutan aja, di hutan gunung itu, saya sering kalau naik ke camping atau apa, ya Allah bulan purnama deket banget. Rumput-rumput kelihatan, subhanallah. Saya nggak kebayang kalau di padang pasir lebih indah lagi kali ya. Lebih indah lagi dengan bulan purnama. Dengan adanya bulan purnama. Saya malam ya mungkin nanti kita lanjutkan kembali kajian. Dan itu satu halaman aja, saya baru sempat kemarin halaman. Ini rangkuman. Di sini saya belum nemu hadis dari ayat 1 sampai ayat 4, belum menemukan hadis terkait dengan penjelasan ini. Hanya pendapat-pendapat dari kayak Qutadah, Mujahid, ya, Aufi, para imam-imam tafsir. Ya, para imam tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqum rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya, mungkin sambil menunggu waktu syuruk, bisa mungkin ada yang mau ditanyakan sembari saya. Gimana? Oh iya, monggo. Alhamdulillah. Salam. Iya. Ya mawaqmu daw rajul karun mawan ya fakta hada berarti jadi memang sebagai hamba Allah yang beriman tidak kita selalu berpikir
jauh lebih tentang bagaimana tergayar alam, bagaimana perubahan itu menunjukkan bahwa eksistensi Allah, keberadaan wujudullah itu secara indera kita tidak bisa melihat, tapi faal perbuatan daripada wujudullah, adanya Allah itu terlihat sekali dengan adanya perbedaan malam manusia, adanya bulan utama, adanya lagi dan seterusnya, itu merupakan satu alamat pertanda wujudullah, adanya Allah. Dan itulah juga jika kita berpikir tentang alam ini, maka akan muncul sebuah pengetahuan. Jadi jika antara Allah bersumpah qasam, qasamu itu sumpah, kata sumpah, wasyamsi wal duha dan seterusnya, itu mengajak kepada kita untuk berpikir kenapa Allah bersumpah dengan tahunnya saja. Ada apa gitu? Ada apa? Kecintaannya. Iya betul. Ternyata kita sebagai hamba Allah ini hendaklah mencoba berpikir. Bagi orang yang berakal kan? Iya. Ya, kalau nggak berakal, Karun. Iya. Di ayat itu terakhir ya tafakkarun ya. Berpikir ya. Jadi nanti ada perbedaan antara berakal dan berpikir. Yang pertama. Yang kedua, di ayat tersebut pertama itu berdiri, terus duduk, berbaring. Subhanallah. Kalau saya ini pendapat saya pribadi. Kalau berdiri itu berarti siang hari, kita harus berpikir juga. Iya kan? Kebanyakan kita siang kan berdiri kan, artinya beraktivitas. Ya. Tidak tidur dari pagi sampai sore atau apa gitu kan, tidak apa namanya, tidak diam. Pasti kalau siang kita beraktivitas, tapi kita juga harus ingat bahwa kita harus ingat pada Allah karena siang hari berpikir tentang penciptaan di siang hari, ada apa di siang hari, matahari, hujan segala macam. Nah, terus yang duduk dan berbaring itu rata-rata di malam hari. Kita matahari itu aktivitasnya banyak kan di rumah, duduk atau tidur, tapi tidak lupa untuk berpikir tentang penciptaan. Di malam hari itu ada apa saja. Subhanallah. Apa namanya? Ini yang kedua. Nah, terkait dengan bagaimana kita berpikir. Artinya, jadi kalau berpikir itu kayaknya dengan otak, proses mencerna informasi, kemudian diolah menjadi sesuatu. Ya, menjadi sesuatu. Kalau berakal, akal orang berbeda-beda. Akalnya anak kecil mungkin nggak diterima kayak gini, tapi orang dewasa ya nggak masuk akal. Kalau anak kecil nggak masuk akal gitu kan. Nah, akal nih, akalnya orang umum dengan orang berilmu berbeda. Ya. Akalnya pejabat dengan masyarakat biasa berbeda. Ya. Akalnya pemimpin dengan bawahan berbeda. Ya. Tapi kalau proses berpikir semuanya bisa, dengan syarat mengolah informasi itu akhirnya jadi ilmu itu, jadi ilmu. Itu subhanallah. Ini yang jelas ya tadi bahwa penciptaan alam semesta ini qala hada batila, tidak ada yang sia-sia, yang ada yang batil, yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan. Dan inilah yang menjadi bahan kita diskusi dengan orang-orang ateis bisa, ya, yang Charles Darwin ya, teori-teori seperti itu tentang penciptaan itu ada muncul-muncul dengan tiba-tiba, bahwa mereka ada dengan sendirinya tanpa ada kreator, ada pembuat pencipta gitu, tidak ada kreator. Nah, ini jadi bahan diskusi dengan orang ateis, karena di Eropa ini lebih banyak kan ateis gitu kan, walaupun di KTP-nya mungkin agamanya ada gitu kan, tapi banyak kan ateis. Ini bahan diskusi sebenarnya. Mereka ketika ditanyakan, siapa, nggak mungkin ini ada sendiri, gimana? Subhanallah. Dan banyak orang masuk Islam karena melihat fenomena alam ini. Ya.
Gunung bergerak, gunung ternyata bergerak. Setiap 10 tahun itu 1 senti. 10 tahun 1 senti. Artinya 1 tahun itu 1 mili itu. Itu ada orang, subhanallah, dia meneliti gunung. Itu dalam Al-Quran ada gunung. Dia naruh benda, tek gitu kan. Selama 10 tahun dia bergerak selama 1 senti. Dan itu bukan 1 titik, banyak. Di Indonesia itu beliau menaruh beberapa titik di gunung-gunung itu. Subhanallah. Dia sangat sabar sekali ya, 10 tahun nungguin untuk mengetahui pergerakan hal itu. Laut itu semuanya, gunung semuanya. Artinya apa? Ketika kita melihat penciptaan alam semesta ini menambah keimanan. Makanya di awal dakwah Rasulullah, itu mereka tidak disuruh untuk beribadah seperti ibadahnya dalam artian awal dakwah secara sir, mungkin sekitar awal-awal kenabian, mungkin dari 3 sampai 5 atau 7 masa kenabian. Mereka hanya dipikir untuk melihat alam pencipta ini, tidak menyembah yang mereka buat, tapi menyembahlah yang membuat semuanya ini, yang menciptakan ini. Sama halnya ketika kita diskusi dengan orang ateis, orang Nasrani, orang Yahudi, ketika kenapa kau menyembah manusia gitu, anaknya gitu kan, tidak menyembah yang menciptakannya gitu kan. Itu jadi bahan diskusi. Dan mereka subhanallah, ketika mereka bisa diajak berpikir dan kita secara ilmiah, mereka akan bisa menerimanya. Dan di samping ada hidayah dari Allah. Subhanallah ya, subhanallah. Itu yang memang membuat kita harus nantiasa bersyukur, ya, nantiasa bersyukur. Dan harful qasam ada berapa ya? Seringnya kalau di Al-Qur'an itu huruf sumpah itu wawu, ya. Ada wawu atof ya, wawu atof, ada wawu qasam. Ini wawunya wawu qasam, wa itu sumpah. Wa qasam itu ada wawu, ada ta, ada ba ya. Tallahi billahi, demi Allah, billahi, wallahi billahi tallahi. Itu kita akan ketemu dengan huruf-huruf sumpah, ya, huruf sumpah. Huruf qasam, harful qasam. Harful qasam ada 3. Ada berapa lagi? Ada cuma 3 ya? 3 itu doang ya. Iya. Wallah tallah billah. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Bertemu di bulan depan melanjutkan kajian kita di surah Asy-Syams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.